Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam sharing sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah bersama dengan saya Muhammad Zubairi. Sampailah kita pada di mana Abu Sufyan melakukan negosiasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar rencana pengumpulan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10.000 pasukan untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang Quraisy karena mereka berkhianat terhadap perjanjian Hudaybiyah, yakni bersama dengan Bani Bakr mereka hendak menyerang suku Khuza'ah yang itu dilarang oleh perjanjian Hudaybiyah. Karenanya kemudian Rasulullah SAW segera menyusun 10.000 pasukan. Abu Sufyan datang ke Madinah. Setelah kemudian datang ke rumah putrinya Ummu Habibah, beliau kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang terjadi antara kami dengan Khuza'ah itu bukan apa-apalah, ya. Tolong tetaplah kita pada perjanjian kita untuk berdamai, untuk gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya baru 2 tahun, ya. Itu tahun ke-6 perjanjian tersebut. Sekarang ini adalah tahun ke-8 Hijriah. Suku Quraisy sudah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian tersebut. Nah, karenanya kemudian terus melakukan lobby sepanjang Abu Sufyan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepatah kata pun disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah tingkah akhirnya Abu Sufyan. Maka kemudian, wah, gagal ini. Akhirnya datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, tolonglah sampaikan kepada kawanmu Muhammad agar kita tetap berada perjanjian 10 tahun gencatan senjata. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tetap mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa saya bantu? Enggak ada. Datang kepada Umar. Umar, tolong sampaikan kepada Muhammad agar memperbarui perjanjian kita, tetap ada gencatan senjata 10 tahun. Ini kenapa dilakukan oleh Abu Sufyan? Karena sudah tidak punya kekuatan, karena sudah tidak akan mampu lagi menandingi kekuatan kaum muslimin yang 10.000 dan sebagainya. Kata Umar bin Khattab, Abu Sufyan, ini perjanjian anda sendiri yang bikin. Sejak awal saja saya nggak suka dengan perjanjian itu yang menguntungkan kalian. Sekarang anda malah datang-datang minta tolong. Udah, saya nggak peduli dengan urusan kalian. Ya. Akhirnya datang kepada Ali bin Abi Thalib, datang kepada Fatimah, kepada putranya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sekian banyak datang oleh Abu Sufyan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kasihan juga ini si Abu Sufyan. Sudahlah Abu Sufyan, engkau ini adalah pemimpin Bani Kinanah, tidak pantas merengek-rengek seperti itu. Segeralah kamu kembali, ya, persiapkan apa yang harus anda persiapkan, lakukannya apa yang harus anda lakukan. Apakah ini cukup? Wallahualam, saya tidak tahu. Tetapi apa yang lebih dari yang saya usulkan tadi? Tidak ada. Akhirnya Abu Sufyan, baiklah kalau demikian, ya, karena semua misinya gagal, maka kemudian saya tetap dilindungi, ya, saya tetap dilindungi, ya, saya tetap dilindungi sambil dia pergi. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW benar-benar merencanakan dengan perencanaan yang sangat baik, termasuk kemudian merahasiakan persiapan 10.000 pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Karena ini adalah sebagai sebuah strategi peperangan yang dibutuhkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak diantaranya kemudian persiapan dan perjalanan dari pasukan ini dirahasiakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang dari orang yang ikut dalam musyawarah tersebut yang namanya Khatib bin Abi Balta'ah, dia punya keluarga di Mekah, tetapi keluarganya ini relatif tidak punya pelindung. Karenanya kemudian Khatib bin Abi Balta'ah ini kemudian menulis surat kepada keluarganya agar menyingkir dan sebagainya untuk menyelamatkan diri. Kemudian dibawakan kepada budak perempuan. Baiklah, berangkat budak perempuan. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, ini ada orang yang membocorkan rahasia, ya. Akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan Ali bin Abi Thalib. Ali, ya, kejarlah, ini ada seorang wanita yang dia membawa surat untuk kaum Quraisy. Maka kemudian berangkatlah Ali bin Abi Thalib sampai ke tempat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan wanita tersebut dan kemudian ditanyai, berhentilah engkau, segera serahkan surat yang anda bawa. Demi Allah saya tidak membawa. Kata Ali bin Abi Thalib, serahkan, atau kalau tidak maka akan aku telanjangi. Ali bin Abi Thalib ini kalau ngertak memang ngeri-ngeri sedap juga, ya.
ngeri-ngeri luar biasa. Tetapi beliau tahu dan paham persis, ya, budak wanita Arab itu tidak takut kalau misalnya diancam bunuh, begitu dia tidak takut. Tetapi begitu kemudian mendapatkan ancaman ditelanjangi, maka sangat ketakutan hingga akhirnya dia keluarkan surat itu dari gulungan rambutnya dan kemudian diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Teman-teman semuanya rahmati Allah, disampaikan surat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah kemudian dibaca, ini adalah tindakan yang sangat gegabah dan sangat berbahaya bagi persiapan pasukan kaum muslimin yang direncanakan oleh Nabi SAW untuk memfutuhkan Mekah, 10.000 pasukan tersebut. Akhirnya dipanggil Khatib bin Abi Balta'ah. Ini apa? Kata Khatib bin Abi Balta'ah, demi Allah wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong jangan hukum saya. Sesungguhnya saya ini punya keluarga yang tidak punya pelindung, sementara saudara-saudara kita Muhajirin semuanya banyak itu punya pelindung dan sebagainya. Lantas kemudian beberapa sahabat termasuk apalagi Umar bin Khattab mengatakan, serahkan kepada saya biar saya bunuh wahai Nabi pengkhianat Allah dan Rasulnya ini. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Khatib bin Abi Balta'ah ini adalah ahli Badar? Karenanya kemudian sabda beliau bahwa orang-orang ahli Badar itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran pentingnya tentu adalah bahwa di dalam Islam, jasa-jasa yang terbaik di dalam kehidupan seseorang itu juga menjadi perhatian yang sangat penting terhadap mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan. Namun tentu pelajaran yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana benar-benar ketika rencana-rencana perjuangan kaum muslimin yang strategis, yang harus dirahasiakan, yang tidak boleh dibocorkan dan seterusnya, itu juga harus dijaga dengan sungguh-sungguh sampai titik darah penghabisan. Dalam bab itu ketika Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengejar surat itu, jangan sampai jatuh kepada musuh. Teman-teman semuanya yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itulah Rasulullah SAW benar-benar merahasiakan dan merancang dengan sangat rapi, bagus, sebagaimana peperangan-peperangan yang lainnya. Beliau melakukan strategi, perencanaan strategi yang sangat bagus, rapi pun demikian dalam penyerbuan rencana untuk memfutuhkan kota Mekah. Ini juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perencanaan yang sangat detail. Setelah kemudian rencana ada surat bocor itu kemudian telah diselamatkan, maka Rasulullah SAW benar-benar menata pasukan tersebut dengan pimpinan-pimpinan pasukan yang ada. Kita tahu sebelumnya Khalid bin Walid sudah menjadi muslim, yang kemudian kata Nabi SAW disebut sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Khalid bin Walid menjadi salah satu dari pimpinan pasukan antara dari 10.000 pasukan besar yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Berangkatlah kemudian. Dalam keberangkatan tersebut, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah memberangkatkannya tidak langsung kepada tujuan, tapi ada yang ke utara, ada yang ke timur, beberapa ke selatan memang, tetapi tidak dinyatakan untuk langsung ke Mekah. Tunggu ke satu titik. Begitu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan itu, teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, yang kita tahu beliau sudah masuk Islam, di mana sebelumnya, bahkan di perang sebelumnya pun, di perang Badar itu masih di barisan orang-orang kafir. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, tahanlah oleh kalian semuanya dari menyakiti pamanku Abbas bin Abdul Muthalib. Paman beliau sudah masuk Islam, karenanya ketika dalam keberangkatan untuk menuju Futuh Mekah tersebut, beliau kemudian berbisik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, izinkan aku untuk mendatangi kawan karib sahabatku, ya, sahabat saya yang sangat baik. Siapa itu? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, pemimpin tertinggi kafir Quraisy pada waktu itu. Maka kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan, ya. Nah, dalam pencarian itu ternyata teman-teman semuanya rahimakumullah, Abu Sufyan sebagai pemimpin punya firasat-firasat yang sangat tajam. Beliau keluar dari Mekah untuk mencari tahu dan mencari informasi, melihat situasi dan kondisi. Karena di awal ketika keberangkatannya ke Madinah untuk melakukan lobby, untuk memperbarui perjanjian bersama dengan Rasulullah gagal, kita tolong para sahabat juga gagal, maka setidaknya gelagat akan keberangkatan pasukan besar yang dipimpin oleh Muhammad itu sudah dia ketahui, sudah dia cium. Karenanya kemudian beliau mencari tahu situasi dan kondisi yang berkembang pada saat itu. Nah, dalam pencarian itu kemudian ketemu dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya diajaklah Abu Sufyan ini
oleh Abbas bin Abdul Muthalib untuk menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kemudian diketahui ada Abu Sufyan datang kepada Nabi, para sahabat di sekitarnya, siapa ini? Gitu kan? Ya. Tokoh-tokoh semisal Umar bin Khattab dan sebagainya, ini juga merasa, wah ini musuh kan, ya, tokoh musuh, pemimpinan musuh, ya. Tapi karena yang bawa Abbas bin Abdul Muthalib, ya sudah, tidak banyak berani menyampaikan sesuatu, ya, kecuali kemudian langsung ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Sufyan, tidakkah telah sampai kepadamu bahwa tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah? Kata Abu Sufyan menjawab, ya saya pikir kayaknya memang begitu, karena saya punya Tuhan banyak itu kalah juga sama engkau. Setelah itu yang kedua ditanya lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Sufyan, tidakkah telah sampai kepada keyakinanmu bahwa aku ini adalah Rasulullah? Kata Abu Sufyan, waduh, kalau yang itu sebentar ya, masih ada yang ganjal dan saya pikir-pikir dulu lah. Di dekatnya itu Abbas langsung, masuk Islam lah, gitu kan. Kalau enggak, ya, engkau bisa disembelih, ya, dipotong leher oleh Muhammad atau sahabat-sahabatnya, gitu kan. Sebelum engkau dipotong leher engkau, ya. Kata Abu Sufyan, gitu ya, baiklah kalau begitu. Akhirnya dia kemudian bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setelah itu dia menjadi baik. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah peristiwa besar. Peristiwa besar yang luar biasa di mana pemimpin terbesar kaum kafir Quraisy yang selama ini memusuhi kaum muslimin telah masuk Islam. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada pasukannya untuk kemudian mulai bergerak mendekati Mekah. Saat kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib, wahai paman, tetap tahanlah Abu Sufyan, jangan sampai nggak perlu masuk Mekah, ya, dan kemudian tahan di satu tempat yang dia bisa melihat rombongan pasukan tersebut. Abu Sufyan kemudian ditahan, Abbas kemudian bisa melihat rombongan 10.000 pasukan kaum muslimin yang luar biasa besar yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibagi beberapa kelompok, ya. Ada orang Ansor sendiri, kemudian ada beberapa pasukan di satu tempat bawah menuju ke Mekah, di wilayah bawah itu ada orang-orang yang permusuhannya itu luar biasa. Di sana itu ada pemimpinnya, ternyata itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu belum masuk Islam. Mengetahui demikian, Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk lewat bawah. Begitu kemudian mulai ketemu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bertemu dengan pasukan yang disiapkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sudah hampir bentrok. Ada bentrok kecil begitu karena Ikrimah tahu yang memimpin adalah Khalid bin Walid. Lah, ini panglimanya Quraisy dulu, ya. Dia sudah masuk Islam dan kemudian menjadi lawanku. Akhirnya udah si Ikrimah ini kemudian dia lari, sudah berencana untuk menyeberang, mau tinggal ke Habasyah. Ini berikutnya nanti disusul oleh istrinya, kemudian diajak untuk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setelah Futuh Makkah selesai dan akhirnya masuk Islam. Sejak itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, jangan ada para sahabat satupun yang kemudian mencela Abu Jahal, ya. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasca kemudian semua pasukan sudah dilewatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat tempat yang di situ ada Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan langsung tanya, ini siapa ini? Ini pasukannya siapa? Ini adalah pasukan Ansor, ya. Begitu banyak. Ini adalah pasukannya yang dipimpin oleh Zubair bin Awam, ya. Ini adalah pasukannya Khalid bin Walid. Ini panglima perang saya dulu, gitu kan, ya. Dan kemudian ini adalah pasukan utama yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takjub, heran dan ngeri luar biasa di dalam diri Abu Sufyan, akan tapi dia sudah masuk ke Islam, yang karenanya kemudian dia berkeyakinan bahwa sudah tidak ada lagi sikap yang lain kecuali kemudian ya sudah pasrah kepada keputusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kemudian beliau berhasil masuk kota Mekah sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dengan aman. Kalau sebelumnya di tahun ke-7 kemarin berhasil masuk kota Mekah untuk umrah qadha, di tahun ke-8 ini masuk kota Mekah dengan penaklukan atau futuhat, ya, memenangkan kota Mekah dengan kemenangan yang gilang gemilang, hingga akhirnya masuk ke Ka'bah
dan di sana bersama dengan beberapa sahabat menghancurkan beberapa patung berhala, dan beberapa di antara yang dahulunya ikut memasang atau ikut membentuk untuk menempatkannya, mereka sendiri yang kemudian juga menghancurkan beberapa patung-patung berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Quraisy yang hadir dan siap untuk menerima titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, menurut kalian kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian semuanya? Kita bisa bayangkan 13 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin di bawah penyiksaan mereka, ancaman mereka, halangan mereka, hal-hal yang menyakiti mereka, ya. Bahkan kemudian mengusir mereka dari tanah air mereka sendiri. Karenanya kemudian layak kalau kemudian Rasulullah SAW dalam pidato awalnya itu, apa kira-kira yang akan saya lakukan kepada kalian, ya. Ngeri juga atas pertanyaan itu, ya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menegaskan dalam sabda beliau bahwa sesungguhnya siapapun di antara kalian yang masuk rumah Abu Sufyan fahuwa amin, maka dia aman. Barang siapa yang masuk Ka'bah dia aman, dan barang siapa yang menutup pintunya dia aman. Pengampunan massal yang luar biasa yang menunjukkan sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergambarkan di dalam Al-Qur'an, bahwa beliau adalah Raufur Rahim, memiliki sifat rahmah, memiliki sifat rahim kepada umatnya, termasuk orang-orang yang dahulunya memusuhi mereka pun di Futuh Mekah ini. Kemudian Rasulullah memberikan pengampunan massal, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan kisah Futuh ini dengan ayat, bahkan namanya satu surat Al-Fath. Di awal ayatnya, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memenangkan, membukakan, memfutuhkan kepada engkau kemenangan yang besar, yang dimulai dengan Sulhul Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan, dan beberapa kemenangan-kemenangan yang lainnya. Puncak kemenangan ini adalah puncak berupa Futuh Mekah, terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Demikian teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala satu surat, idza jaa nasrullahi wal fath. Puncak kemenangan nanti itu adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti apa? Kita akan bahas tetap di Sharing Sirah, mendalami kisah, mengambil hikmah pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.